Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kevin Febriansyah dengan NIM 721141954 dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pada video ke-12 kali ini saya akan menyampaikan proyek 1 dan proyek 2. Proyek 1 adalah keahlian teknologi sehari-hari. Yang pertama mengenai sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras serta operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan perangkat lunak aplikasi seperti program pengolahan kata dan perambahan web. Selanjutnya Microsoft Windows. Penemu pertama kali sistem operasi Windows adalah William Henry Gates III atau yang biasa kita kenal dengan Bill Gates. Sistem operasi Microsoft Windows sudah ada sejak tahun 1981 dan dirilis pada tanggal 20 November tahun 85. Sistem operasi Windows yang terbaru yang sudah dirilis oleh perusahaan Windows adalah Windows 10. Sistem operasi lainnya, Apple Computer membuat Mac OS X. Selain itu, komputer mikro standar dari Lenovo, Dell, Gateway, dan lain-lain dapat menggunakan sistem operasi Unix. Mac OS X adalah sistem operasi yang mirip dengan Unix. Namun, sistem ini tidaklah gratis, melainkan hak milik Apple Computer. Linux, varian lain dari Unix yang populer, tersedia secara cuma-cuma dan semua orang dapat menggunakannya tanpa membayar biaya apapun. Selanjutnya mengenai piranti lunak aplikasi, ada Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, dan Microsoft Access. Selanjutnya ada identifikasi, yaitu untuk memantau perubahan pada suatu dokumen Word. Ketika dua atau lebih orang mengerjakan dokumen yang sama dapat dilakukan dengan cara yang pertama adalah klik review pada lembar kerja Word, kemudian pilih menu track change. Kemudian yang kedua ada pembaruan. Aplikasi juga dapat diperbarui yang tujuannya untuk meningkatkan efisiensi operasional aplikasi tersebut. Tetapi kebanyakan orang hanya mengandalkan pembaruan sistem operasinya saja untuk mengatasi masalah keamanan. Misalnya saja, pembaruan dapat dilakukan pada aplikasi piranti lunak Microsoft Word dengan cara yang pertama, klik File, kemudian klik Help, kemudian klik Check for Update. Selanjutnya adalah melacak perubahan. Fitur Track Change telah disebutkan di awal. Banyak manajer dan profesional bekerja dalam tim virtual di kantor yang berbeda pada zona waktu yang berbeda, dan mereka saling bertukar dokumen Word dan lembar kerja Excel yang mencerminkan kerja tim. Adalah penting untuk mengetahui anggota tim mana yang membuat perubahan pada waktu kapan. Selanjutnya, perlindungan kata sandi. Proteksi kata sandi dapat dilakukan dengan tujuan yang pertama adalah melindungi lembar kerja Excel, dokumen Word, dan presentasi PowerPoint ketika sedang disertakan di email untuk menghindari jatuhnya kepada tangan yang salah atau dicuri hacker. Yang kedua, melindungi lembar kerja Excel, dokumen Word, dan presentasi PowerPoint dari modifikasi yang dilakukan oleh pihak yang tidak diberikan otoritas oleh pemilik dokumen atau lembar kerja tersebut. Selanjutnya, mengenai virus dan spyware. Virus dan spyware merupakan masalah yang serius. Spyware tidak bersifat berbahaya karena tidak dikirim ke komputer Anda untuk menghentikan kerjanya atau untuk mencari informasi yang sensitif. Sebaliknya, virus dibuat untuk menghancurkan atau mencuri informasi pada komputer Anda dan membahayakan komputer Anda dan menyebabkan komputer Anda menjadi tidak berguna. Beberapa orang percaya bahwa hacker membuat virus agar menjadi terkenal ketika sejumlah dasar komputer terinfeksi. Jika hal ini benar, maka jelas mengapa banyak virus ditujukan kepada Microsoft, karena sejumlah besar komputer menggunakan sistem operasi dan piranti lunak aplikasinya. Selanjutnya mengenai ancaman dan hoax. Organisasi-organisasi ternama berusaha keras untuk menjaga agar virus tidak tersebar dari situs web mereka. Anda tidak akan menerima email dari suatu organisasi ternama yang berisikan link untuk memperbarui sistem operasi Anda. Selain itu, organisasi-organisasi yang legal tidak akan mengirim email dengan link yang menanyakan informasi akun atau kata sandi Anda. Anda sebaiknya hanya meminta pembaruan atau bertukar informasi mengenai akun dengan cara mengunjungi situs web organisasi tersebut dan kemudian mengakses link yang sesuai dari dalam web tersebut. Selanjutnya, proteksi. Antivirus dan anti-spyware dipasang di komputer Anda. Tujuannya adalah untuk memproteksi atau melindungi komputer Anda dari serangan virus dan spyware baik yang menyebar
melalui jaringan di tempat kerja dan di sekolah. Jika komputer Anda tidak terlindungi, maka komputer Anda menjadi sumber infeksi bagi ratusan atau ribuan komputer lainnya. Ada dua jenis proteksi, yaitu proteksi komersial, contohnya ada Neron dan McAfee. Yang kedua ada proteksi gratis, contohnya seperti Grisham. Selanjutnya, email. Email amat mudah digunakan hingga kebanyakan orang tidak terlalu memperhatikan betapa pentingnya aplikasi ini. Email amat penting untuk komunikasi bisnis. Hanya sedikit pengguna yang memanfaatkan fitur aplikasi email mereka sehingga mereka tidak menggunakan seluruh potensi email mereka. Implikasi di tempat kerja. Hampir setiap email yang pernah Anda kirimkan mungkin tersimpan di suatu tempat. Email melewati banyak server di perjalanannya dari pengirim ke penerima, dan sebagian besar dari server itu dibuat cadangannya berulang kali sehingga menyimpan catatan komunikasi email yang panjang. Ini merupakan salah satu alasan mengapa jaringan dapat diandalkan, karena jaringan memiliki cadangan sehingga dapat cepat pulih dari masalah dan mengirimkan ulang komunikasi yang hilang. Etiket email di tempat kerja. Percakapan langsung lebih baik dibandingkan dengan komunikasi tertulis untuk sebagian orang mengekspresikan diri mereka. Contohnya bercanda. Untuk menggunakan ungkapan sarkastik adalah beberapa hal yang sulit untuk dilakukan oleh banyak orang secara tertulis, namun tidak sulit untuk dilakukan oleh percakapan langsung. Kepentingan dalam berkomunikasi secara sopan dan jelas menggunakan email, karena pesan-pesan email dapat bertahan lama dalam waktu yang lama dan dikirimkan kepada orang lain. Pengertian email adalah pernyataan tertulis yang dapat bertahan dalam waktu yang lama dan dapat dikirimkan ke banyak orang yang tidak ingin mengetahui pendapat Anda. Selanjutnya mengenai akun email pribadi. Email pribadi sebaiknya dikirimkan melalui komputer yang Anda beli, menggunakan piranti lunak yang Anda beli, dan jaringan komunikasi yang Anda bayar. Kebanyakan organisasi memberikan kesempatan untuk menggunakan sumber daya komputer untuk kepentingan pribadi, contohnya kesempatan menggunakan telepon kantor untuk beberapa kepentingan pribadi. Namun hal yang harus Anda pahami bahwa organisasi tersebut memiliki hak untuk mengawasi bagaimana sumber daya digunakan. Persepsi orang kebanyakan menganggap menggunakan email pribadi seperti AOL pada komputer di tempat kerja, maka email yang dikirim dan diterima akan bersifat pribadi. Hal ini adalah salah. Kemudian proyek 2 mengenai proyek web atau HTML menggunakan Microsoft Homepage. Langkah-langkahnya yang pertama adalah klik Start pada layar monitor. Kemudian yang kedua, klik All Programs, pilih Microsoft Office, kemudian pilih Microsoft Office Homepage tahun 2003 atau sesuai dengan yang ada pada komputer kalian. Kemudian yang ketiga adalah menampilkan tampilan utama Microsoft Homepage seperti ini. Kemudian yang keempat, ketik Universitas Pizza, ini hanyalah contoh dengan font 15, dengan font 5 maksud saya, dan ukuran 18 dengan format paragraf di tengah atau paragraf center. Kemudian yang kelima, klik location, kemudian enter pilihan menu bullets, kemudian ketik commuter parking lot reaction center 101 North Main Center atau sesuai dengan alamat kalian. Kemudian pilih menu tabel, kemudian insert, kemudian pilih tabel. Langkah ketujuh, kemudian isi kolom row 4 dan kolom 4, kemudian klik OK. Kemudian yang ke-8, tabel pada layar monitor akan berubah menjadi seperti ini, atau setelah kita buat data awalnya akan menjadi tampilan seperti pada langkah ke-8. Kemudian langkah ke-9 adalah isi tabel dengan perintah yang ada sesuai dengan data-data yang kita miliki. Kemudian yang ke-10, pilih menu insert, kemudian pilih pictures, kemudian clip art, kemudian pilih gambar yang Anda punya atau sesuai dengan tema. Kemudian setelah dipilih, klik enter. Langkah yang ke-11 adalah tampilan gambar pada layar monitor. Setelah kita memasukkan gambar, maka tampilannya akan seperti ini. Langkah yang ke-12 adalah ketik enter, kemudian ketik why order from us. Langkah yang ke-13 adalah ketik enter, kemudian pilih klik numbering, kemudian
ketik "It is the best pizza you ever tasted". Terus ketik lagi "Our price are great, fast delivery", atau yang lain-lain yang sesuai dengan keinginan yang ingin Anda buat. Kemudian langkah yang ke-14, ketik enter, kemudian pilih menu insert, kemudian hyperlink untuk menghubungkan. Yang ke-15 adalah pilih email address, kemudian isi teks to display dengan kontak us, email address dengan sesuai dengan alamat email yang Anda punya, kemudian subject dengan Universitas Pizza sesuai dengan judul yang dibuat di atas, kemudian klik OK. Langkah yang ke-16 adalah tempatkan kursor pada depan huruf U pada kata Universitas Pizza, kemudian pilih menu insert, kemudian pilih bookmark. Yang ke-17 adalah isi bookmark dengan nama bookmark name dengan beginning, kemudian klik OK. Yang ke-18 kemudian muncul bendera warna biru di depan huruf U pada kata Universitas Pizza. Yang ke-19 pilih menu insert, kemudian hyperlink, kemudian pilih place in the document, isi text to display dengan link to my school. Kemudian klik OK jika sudah selesai. Kemudian yang ke-12, pilih menu insert, hyperlink, kemudian pilih existing file or web page, dan isi text to display dengan link to my school. Kemudian klik OK. Langkah ke-21, pilih menu insert, hyperlink, kemudian pilih place in the document, dan isi text to display dengan go to top of page. Pilih beginning, kemudian klik OK. Langkah yang ke-22, tulis tulisan warna biru pada layar monitor. Tampilannya seperti ini. Kemudian langkah yang terakhir adalah klik preview untuk melihat halaman yang telah selesai. Ini adalah tampilan halaman yang telah kita buat, dan pada menu klik preview untuk melihat halaman ini tujuannya adalah untuk mengecek apakah masih ada yang kurang atau tidak. Kemudian kelemahan font page. Kebanyakan orang merasa sudah menggunakan font page untuk membuat halaman web, tetapi font page harus membuat berbagai asumsi dan default dalam membuat sebuah halaman web. Ini akan menghasilkan file komputer yang panjang sekedar untuk melakukan tugas yang sederhana. Kelemahannya adalah kode HTML atau kode yang diproses oleh browser internet yang dihasilkan tidak efisien. Menggunakannya sulit, komputer dan perangkat lunak harus di-download untuk mencari aplikasinya. Kemudian keuntungannya dari font page itu sendiri, yang pertama adalah lebih cepat, yang kedua menghemat biaya pekerjaan karyawan, dan yang terakhir dalam hal membuat halaman web lebih mudah menggunakan font page. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan terima kasih yang telah menonton sampai selesai. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.